Thank you for the happiest year of my life. You seem like the type to love and leave and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Tugas video keempat, bab 2. Soal yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'nawiyah. Jawabannya adalah sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Contoh, A. Qidam artinya dahulu tanpa permulaan. B. Baqa artinya tidak ada akhirnya atau kekal. C. Muhalafah lil hawadis artinya tidak sama dengan makhluk. D. Qiyamuhu binafsi artinya tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. E. Wahdaniyat artinya esa baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Sedangkan sifat maknawi adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Contoh, A. Qudrat artinya kuasa. B. Iroda artinya berkehendak. C. Ilmun artinya mengetahui. D. Hayat artinya hidup. E. Sama artinya mendengar. F. Basor artinya melihat. G. Kalam artinya berfirman. Selanjutnya, soal yang ketiga, yaitu mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk, dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat, tidak lebih dari itu. Jawabannya adalah 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk karena seluruh sifat-sifatnya dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis. 20 sifat tersebut adalah batas maksimal akal untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah. Lebih dari 20 sifat tersebut akal manusia tidak mampu menjangkaunya. Karena akal manusia tidak mampu menjangkau lebih dari 20 sifat wajib Allah, maka manusia tidak dituntut untuk mengetahuinya. Selanjutnya, soal yang keempat, yaitu jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan bukan salah satunya saja. Jawabannya adalah sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sedangkan sifat ma'nawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Keduanya ditetapkan karena sifat ma'ani menjelaskan kemampuan Allah, sedangkan sifat ma'nawiyah menegaskan bahwa Allah benar-benar memiliki dan menggunakan sifat tersebut. Keduanya saling melengkapi untuk menunjukkan kesempurnaan Allah. Contohnya, apabila sifat qudrah, artinya kuasa, ditetapkan bagi Allah, maka adanya Allah qadiran atau zat yang kuasa. Selanjutnya, soal yang kelima. Jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan naklinya. Yang pertama, wujud artinya ada. Dalil aklinya sesuatu yang mungkin
atau makhluk tidak bisa ada dengan sendirinya kecuali ada yang mengadakan. Dalil aklinya, apakah ada keraguan terhadap adanya Allah? Dari surat Ibrahim ayat 10. Yang kedua, qidam artinya terdahulu tanpa permulaan. Dalil aklinya, seandainya Allah tidak bersifat qidam, tentu Allah bersifat kebalikannya, yaitu hadis atau baru. Dalil naklinya, dia adalah yang maha terdahulu. Di surat Al-Hadid ayat 3. Yang selanjutnya ketiga, baqo artinya tidak ada akhirnya atau kekal. Dalil aklinya adalah kalau Allah bisa binasa, berarti dia bersifat lemah, sedangkan Allah maha kuasa. Dalil naklinya, semua yang ada di bumi akan mati dan tetap kekal zat Tuhanmu. Dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27. Yang keempat, muhalafatul lil hawadis artinya tidak sama dengan makhluk. Dalil aklinya, mustahil Tuhan serupa dengan ciptaannya karena ciptaan bersifat berubah, lemah, dan lain-lain. Dalil naklinya, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Dalam surat Asy-Syura ayat 11. Selanjutnya yang kelima, qiyamuhu binafsih artinya tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. Dalil aklinya, jika Allah butuh tempat atau pencipta lain, berarti Allah bukan Tuhan sejati. Dalil naklinya, sesungguhnya Allah maha kaya dari alam semesta. Dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Yang keenam, wahdaniyat artinya esa dalam zat, sifat, dan perbuatan. Dalil aklinya, kalau ada dua Tuhan akan ada konflik kehendak. Dalil naklinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Selanjutnya yang ketujuh, qudroh artinya kuasa. Dalil aklinya adalah alam ini tidak akan terjadi tanpa adanya kekuasaan mutlak. Dalil naklinya, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Selanjutnya yang kedelapan, irodah artinya berkehendak. Dalil aklinya, semua kejadian adalah atas kehendaknya, bukan kebetulan. Dalil naklinya, sesungguhnya Tuhanmu berbuat sesuai apa yang dia kehendaki. Dalam surat Al-Hud ayat 107. Selanjutnya yang kesembilan, ilmu artinya mengetahui. Dalil aklinya, mustahil Allah tidak tahu makhluknya. Dalil naklinya, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang ke-10, hayat artinya hidup. Dalil aklinya, mustahil sesuatu bisa berkuasa, berkehendak, dan mengetahui bila tidak hidup. Dalil naklinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Dalam surat Ali Imran ayat 2. Yang ke-11, sama artinya mendengar. Dalil aklinya, sempurnanya Allah mencakup pendengaran. Dalil naklinya, sesungguhnya Allah maha mendengar. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 1. Yang selanjutnya nomor 12. Basor artinya melihat. Dalil aklinya, mustahil Allah tidak melihat ciptaannya. Dalil naklinya, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Yang ke-13, kalam artinya berfirman. Dalil aklinya, Allah menyampaikan wahyu yang berarti Dia berbicara. Dalil naklinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Surat An-Nisa ayat 164. Yang ke-14, kaunuhu qadiran artinya bersifat kuasa. Yang ke-15, kaunuhu muridan artinya bersifat berkehendak. Yang ke-16, kaunuhu aliman yang artinya bersifat mengetahui. 17, kaunuhu hayan yang artinya bersifat hidup.
18 kaunuhu sami'an yang artinya bersifat mendengar. Yang 19 kaunuhu basiron yang artinya bersifat melihat. 20 kaunuhu mutakaliman yang artinya bersifat berfirman. Sekian dan terima kasih.